Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Sudah bangun semua saudaraku. Mari kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Kita puji Tuhan dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan memberikan hari yang baru bagi kita untuk memuliakan Dia. Marilah kita mengutamakan Tuhan, menyembah Dia, saudaraku. Kita bawa hidup kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita panggil nama Dia, saudaraku, nama yang indah. Katakan kepada Tuhan, Yesus, namamu indah. Kau kekasih jiwaku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta
layak disanjung. Haleluya. Ya kana labaya sera labaya sana. Ya rana labaya sera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, Yesus namamu indah, namamu indah. Kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak dan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami, Kau yang termanis dalam hidup kami. Namamu berkuasa, ada kuasa dalam namamu. Ketika kami panggil namamu, ada kuasa Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat nama Yesus, nama yang berkuasa. Biarlah segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Segala lutut bertekuk lutut di bawah kaki-Mu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulialah namamu, ditinggikanlah namamu. Kami bawa pujian kami kepadamu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita baik. Panggil namanya, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, saudaraku yang kasih, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita, kemenangan. Betapa kita bahagia punya Yesus, saudaraku. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita, saudaraku yang kasih. Mari kita bernyanyi, memuji dan meninggikan Dia. Dengan sukacita kita katakan kepada Tuhan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Haleluya. Dengan sukacita, dengan kemenangan kita meninggikan dan memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan kepada Dia, ku berbahagia. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari berbahagia saudara. Kita nyanyikan penyembahan ini, pujian kita ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tunjukkan kebahagiaan kita kepada Tuhan, bahwasanya kita bahagia memiliki Yesus, memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Ku berbahagia.
memuji hari kami. Ku berbahagia. Mari bersuka cita saudaraku. Kita bisa bangun, kita bisa menikmati hadiratnya. Ajaiblah Tuhan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. haleluya, haleluya. Oh, sampai ke surga kita nanti memuji-muji Yesus, saudara yang kasih. Dari hari ini masih kita di bumi, saudara yang kasih. Ya, sampai kita nanti di surga memuji-muji, meninggikan nama Yesus. Mari kita biasakan diri kita untuk selalu memuji-muji Yesus, meninggikan Dia, saudara yang kasih. Dari dunia ini, inilah yang tidak pernah habis-habisnya, saudara yang kasih. Ya, nubuat akan berakhir, kesembuhan akan berakhir, saudaraku, bahasa roh akan berakhir, bahkan juga iman, karena semua nanti sudah menjadi kenyataan. Tapi kasih dan pujian penyembahan akan tetap kekal sampai ke sorga. Marilah kita terus memuji-muji dan menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, saudara yang kasih. Kita muliakan Dia. Jiwa kita memuji dan hati kita bersorak kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Makin dekat lagi kepada Tuhan. Masuk ke ruang Maha Kudus. Menikmati hadirat Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bila kulihat bintang keberlapan dan bunyi guru kemerlap, maka jiwaku pun memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat bintang berlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, Ya Tuhanku, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu,
memuji-muji-Mu ya Tuhan. Jiwa kami bersorak kepada Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang peduli bagi kami. Ajaiblah Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Terpujilah nama Yesus. Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Kau menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kau menciptakan langit bumi. Kau menciptakan matahari, bulan dan bintang. Dan segala sesuatu yang Kau jadikan dengan firman-Mu. Betapa Engkau ajaib. Segala sesuatu yang Kau firmankan jadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Maha kuasa Engkau Tuhan. Maha mulia Engkau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji dan menyembah-Mu. Aku ingin menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku ingin menghitung segala kebaikan-Mu. Namun terlalu besar ya Tuhan. Oh haleluya. Ku nyanyikan haleluya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi-Mu. Ku nyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terlalu ajaib Engkau bagi kami. Terlalu dahsyat Engkau bagi kami. Tidak terselami perbuatan-Mu ya Tuhan. Tidak terhitung perbuatan-Mu. Ajaib Engkau bagi kami. Mulia Engkau bagi kami. Hati kami bermasmur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu. Kita angkat penyembahan ini sekali lagi saudara pegang kasih. Haleluya. Nyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan bila kulihat. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi duri-duriku dengar. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. maka jiwa Besar Kau Allahku. sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Besarlah anugerah-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau. Ditinggikanlah nama Yesus Tuhan Allah yang luar biasa, yang memberkati kami Tuhan. Hati kami limpah dengan sukacita, dengan damai, dengan ketenangan ketika kami berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapakku yang kudus. Pagi hari ini kami rindu lagi akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Dan semuanya saudara-saudaraku pendoa pada saat ini semua dipenuhkan oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengertian-pengertian yang baru akan kami dapat lagi daripada kebenaran firman-Mu. Karena setiap kali kami membaca firman-Mu Tuhan, ada berkat yang baru, ada rahasia-rahasia yang mau Engkau singkapkan bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita, urapi kami seluruhnya ya Tuhan.
Dalam nama Yesus hati kami terbuka kepada Tuhan. Kami menolak segala roh jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Dalam nama Yesus tidak boleh berkuasa menjamah hati pikiran kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terpujilah Allah yang setia. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan baik saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita saudara. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 9 ayat 24 sampai 40. Kemarin kita sudah membaca ayat pertama sampai 23 dan hari ini kita baca ayat 24 sampai 40 saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 9 ayat 24 sampai 40. Oke saudara, yakin saudara sudah membukanya ya di rumah-rumah kita masing-masing. Haleluya. Saya akan bacakan ayat 24 dan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-25. Nanti ayat yang ke-50, 40 kita sama-sama membacanya. Oke, bacalah dengan suara yang bagus, saudaraku di rumah. Ya, ketika telinga kita mendengar, maka timbul iman, saudaraku yang kasih. Pengetahuan, pengertian kita pun bertambah, saudara. Puji Tuhan. Saya akan mulai ayat 24. Terima kasih sudah dituliskan oleh Opung Gael. Ya, kita bisa melihat semuanya ya, saudaraku. Terima kasih Opung Gael. Terima kasih Ibu Lasmaida Silalahi. Bapak Herman Situmeang. Tuhan berkati semuanya. Oke, haleluya. Haleluya. Oke, saudaraku, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Mari saudaraku, oke ya, sudah bisa kita baca pada saat ini. Oke. Yang 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang buta tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa atau tidak tahu? Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. 40 bersama-sama saudara, 2, 3, ya. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, puji Tuhan,
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kemarin sudah kita baca bagaimana orang buta ini, saudaraku, dilahirkan sejak lahir, maksud saya ya. Bagaimana orang ini dilahirkan, bagaimana orang buta ini sejak lahir, saudaraku, lahir sejak buta sejak lahir. Buta sejak lahir, maafkan saya saudara. Buta sejak lahir ya. Dan kemarin kita, saudaraku, sudah belajar sedikit, saudaraku yang kekasih ya. Dan sekarang juga karena memang ini pembacaan schedule, saudaraku, sehingga kita lanjutkan bagaimana orang-orang Yahudi itu untuk memanggil dia, saudaraku yang kasih. Beritahulah kepada kami, bagaimana engkau dapat melihat, dikatakan, saudaraku. Nah, sebenarnya mereka, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi itu pengen tahu bagaimana orang itu bisa melihat. Tetapi ketika saudaraku yang kekasih dikasih tahu, mereka tidak mau tahu, mereka tidak terima. Mereka ingin, saudaraku, mendengarkan berita orang buta ini sesuai dengan keinginan mereka. Ada orang seperti itu, saudaraku yang kekasih, ingin, saudaraku, ingin pembenaran, ingin kebenaran, tapi bukan kebenaran yang sesungguhnya. Kalau dikasih tahu kebenaran yang sesungguhnya, dia tidak mau. Tapi kebenaran menurut kebenarannya sendiri. Nah, dikatakan di sini tadi ayat 23 itu, saudaraku yang kekasih, ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Orang tuanya sendiri takut, saudaraku, ketika ditanyai, bagaimana anakmu ini? Ya benar, apakah anakmu ini buta sejak lahir? Bagaimana dia bisa melihat? Nah, orang tuanya takut, saudaraku. Orang tuanya berkata, iya, yang aku tahu anakku itu lahir, anakku itu buta sejak lahir. Tapi bagaimana dia sembuh? Tanyakanlah dia sendiri. Dia sudah dewasa, dia bisa berbicara. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya kepada yang buta itu, saudaraku. Mereka katakanlah kepada kami. Ya. Lalu mereka memanggil sekali lagi. Tadi sudah dipanggil, ini dipanggil lagi. Katakanlah kepada kami. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu berdosa. Ngapain mereka tanya lagi? Tapi mereka katakan kami tahu. Mereka ingin tahu, tapi mereka sudah tahu. Nah, itulah dia, saudaraku, orang yang menutup hati kepada kebenaran yang sesungguhnya. Katakanlah kepada kami. Katakanlah kepada kami yang sesungguhnya. Kami tahu orang itu adalah orang berdosa. Nah, dari situ, dari pernyataan orang itu sebenarnya bukan ingin tahu sebenarnya. Bukan ingin tahu dengan hati yang rindu. Saudara yang kasih, ya. Lalu orang yang buta itu tadi berkata, saudara yang kasih, ayat yang ke-25. Apakah ayat ya? Katakanlah kepada kami di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang aku melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana engkau dapat memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkan. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu ingin menjadi muridnya juga. Nah, puji Tuhan, orang yang buta ini ada pernyataannya di belakang, barangkali kamu mau menjadi muridnya juga, dikatakan saudara. Sudah dikasih tahu, dari tadi pun sudah dikasih tahu, tadi kemarin saudaraku sudah kita sampaikan, sudah dikasih tahu. Tapi mereka tidak puas. Mereka itu ingin, saudaraku, bagaimana orang buta ini menjawab sesuai dengan keinginan mereka. Nah, tetapi saudaraku yang kasih, orang yang buta tadinya ini dia berkata, barangkali kamu juga mau jadi muridnya ya. Aku sudah kasih tahu, tapi kamu nggak mau dengar. Dan kamu mendesak aku lagi. Nah, saudaraku yang kasih, akhirnya ayat 34 dikatakan di sini. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia. Nah, saudaraku, ketika orang buta itu menyampaikan kebenaran kepada mereka, saudaraku, orang-orang Yahudi itu mengusir dia. Nah, saudaraku, ini yang sangat
baik saya katakan saudara yang kasih. Hal yang terbaik yang dialami oleh orang yang lahir buta ini, dia diusir keluar dari agamanya yang semula, dari tempat ibadahnya yang semula. Karena memang dia adalah orang Yahudi, tentunya dia beribadah bersama-sama di tempat sembahyang yang sama. Tapi karena orang yang buta ini menyampaikan kebenaran, akhirnya dia diusir. Nah, inilah salib bagi orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Saudara yang kasih, akhirnya dia diusir. Ini adalah berita yang baik bagi kita juga yang mau membuka hati. Kalau kita tidak mau membuka hati, tentu takut juga. Kalau kita mau kebenaran itu memerdekakan kita, saudara yang kasih, tentunya kita mau menerima kebenaran itu, saudara yang kasih. Puji Tuhan, saudara yang kasih, akhirnya nanti yang terjadi kepada orang buta ini, dia bertemu dengan Yesus. Jikalau dia diizinkan di tempat sembahyang itu, saudara yang kasih, maka dia akan tetap dengan cara-cara yang semula. Dia akan kembali kepada tradisi yang semula, yaitu Yudaisme, saudara yang kasih. Dan dia akan terpisah dari Kristus dan Injil. Karena orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Injil. Mereka hanya percaya kepada hukum Taurat, saudara yang kasih, apa yang dikatakan oleh Musa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa itu pun tidak semua mereka dengarkan, saudara yang kasih. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu kita mendengar firman Tuhan, jikalau engkau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Musa, tentu engkau juga percaya kepadaku. Mereka memilih-milih, mereka memilah-milah yang mana yang enak dalam hati mereka, yang mana suka mereka lakukan, itu yang mereka lakukan. Kebenaran itu, saudara yang kasih, bukan yang mana yang enak kita lakukan, tapi kebenaran yang sejati itu, seluruh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita setuju dan kita melakukannya, ditolong oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, memanglah kalau kita mau dekat dengan Tuhan, saudaraku, kalau kita mau kebenaran yang sejati daripada Tuhan, memang kita harus keluar, saudaraku, dari tradisi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kalau kita masih terus di situ, kalau orang yang buta ini tetap ada di situ, maka dia akan tetap tinggal dalam tradisi mereka. Dia tidak akan percaya kepada Yesus. Dia terpisah dari Yesus, dia terpisah dari Injil. Eklesia, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus eklesia. Kita harus keluar dari kegelapan itu. Sama seperti Abraham. Tuhan panggil Abraham dari keluarganya, dari sanak saudaranya. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, kalau ingin kita menyambut panggilan Tuhan, kita harus berani untuk keluar dari kegelapan itu. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tinggalkan keluargamu. Berangkatlah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kenapa dia keluar dari situ? Karena orang tuanya penyembah berhala, keluarganya penyembah berhala. Kalau Abraham tetap di situ, maka Abraham akan terus ikut tradisi-tradisi itu. Maka Abraham keluar. Abraham percaya. Abraham tidak tahu kemana dia mau pergi. Tapi selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Belum tentu semua kita tahu. Tapi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Langkah yang pertama kita langkahkan, tetap Tuhan pimpin, terus tiap langkah dipimpin oleh Tuhan. Maka firman Tuhan, Daud berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya menuntunku. Baru yang kedua dikatakan lagi, di waktu imanku mulai lemah. Kadang-kadang ada waktunya iman lemah. Dan bila jalanku hampir sesat. Tapi tidak sampai di situ. Dia terus mengarahkan pandangannya. Ku pandang juru selamatku yang esa,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Akhirnya Tuhan pimpin Abraham. Abraham tidak tahu mau kemana dia. Tapi begitulah Abraham itu percaya. Dia keluar dari Ur Kasdim. Dia tinggalkan kampung halaman orang tuanya, sanak saudaranya. Mau kemana ke Abraham? Dia langsung tidak tahu. Dia tidak tahu saudara mau kemana dia. Tapi dia ikuti Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Akhirnya ke tempat yang Tuhan kehendaki, Tuhan bawa dia. Demikian juga pada saat ini eklesia, saudaraku yang kasih, 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih kita, saudaraku. Kalau dikatakan terpilih, maka saudaraku yang kasih, ya banyak tadinya. Saudara, kita di kumpulan yang banyak. Akhirnya dipilih, ditarik dari situ, diambil dari situ. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia telah memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi kalau kita mau menjadi alat Tuhan, mau menjadi sepaham dengan Tuhan Yesus, mau ikut Yesus, bergabung dengan Yesus, kita harus keluar. Kita harus eklesia, keluar dari kegelapan itu, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan panggil kita, saudaraku yang kasih, untuk memasuki terangnya yang ajaib. Jangan takut, puji Tuhan. Saudaraku, orang buta itu, saudaraku, tidak takut. Orang tuanya takut, tanyalah dia. Dia sudah dewasa, dia tahu berkata-kata. Memang orang yang takut kepada manusia, saudaraku yang kasih, tidak layak untuk mengikut Tuhan. Hari pada saat ini, kita telah melihat pada saat ini ada Tuhan yang berkuasa. Di tengah-tengah pandemi, kondisi keadaan dunia ini, saya sering berkata seperti ini ya saudaraku. Mungkin saudara hafal-hafal, di tengah-tengah pandemi kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Sering saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena memang pada saat ini mata kita dibukakan. Ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang berdaulat. Uang tidak bisa lagi menjadi jaminan. Kekayaan, kegantengan, kecantikan tidak lagi bisa kita andalkan pada saat ini. Apa yang diandalkan selama ini tidak bisa lagi diandalkan. Hanya Yesus yang dapat diandalkan. Jadi jangan takut, saudaraku yang kasih. Kalaupun orang buta itu dikeluarkan dari tempat sembahyang mereka, itu adalah satu hal yang baik. Justru dengan dia dikeluarkan dari situ, dia bisa bersama dengan Yesus. Kalau dia tetap ada di situ, dia terpisah dari Kristus dan dari Injil. Saudaraku yang kasih, maka saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, hal ini saudaraku, ya dewasa ini, hal yang sama terjadi di dalam gereja yang suam-suam kuku. Saya katakan pada saat ini, ada organisasi agama yang tidak ikut Alkitabiah. Apabila mereka tinggal dalam gereja itu, saudaraku yang kasih, dan sistem itu, maka mereka akan kehilangan kerinduan yang sejati. Karena ada 7 jenis gereja di akhir zaman ini, saudara yang kasih. Itu dapat kita baca dalam kitab Wahyu. Wahyu 2, 3, 4. Itu saudara yang kasih, ada 7 jenis gereja. Ada yang suam-suam, ada dikatakan hidup tetapi mati. Ya, ada, nanti kita baca di situ, saudara yang kasih, akan tiba nanti pembacaan kita di situ. Tapi sebelum kita tiba di situ, kita Wahyu masih lama, saudara yang kasih. Ya mari kita baca dulu. Mungkin nanti bisa saudara baca sendiri. Bagaimana keadaan ke-7 jemaat di situ, saudaraku yang kasih. Ada yang dikatakan, saudaraku yang kasih, ya hidup tapi engkau mati. Engkau suam-suam. Karena engkau suam-suam, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, maka aku akan muntahkan engkau, kata firman Tuhan. Nah, dibilang orang Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dibilang ikut Tuhan, dibilang saudaraku yang kasih tidak ikut Tuhan, tapi ke gereja, bahkan melayani. Nanti kita lihat di situ. Bacalah di situ, saudaraku. Berapa jenis? Ada 7 jenis gereja di situ, saudaraku yang kasih. Jadi kalau kita ikut gereja yang suam-suam pada saat ini, tidak Alkitabiah, maka dia akan terus melakukan tradisinya. Tidak saudaraku yang kasih Alkitabiah, maka kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan yang sejati itu akan menjadi hilang, saudaraku yang kasih. Ya, mari kembali saudaraku yang kasih, kita
ya kepada kebenaran yang sejati. Kalau yang orang buta ini tadi tetap di situ, maka dia akan tetap dengan tradisi itu, saudara yang kasih. Dia akan kembali menganut cara-cara yang formalisme, saudara yang kasih. Ya, formalisme keagamaan, Yudaisme, saudara yang kasih. Ya, yang terbaik adalah saudaraku memisahkan diri dari segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah, supaya Kristus dapat menghampiri kita. Maka dikatakan saudaraku ayat yang 35 sampai 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau, hai anak manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" 37. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." 38. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Oh, tegas Tuhan Yesus itu, saudara. Karena orang buta itu, yang tadinya orang buta itu diusir, Yesus tahu dia diusir, tidak ada lagi di situ, maka Yesus mendatangi dia. Maukah engkau berjumpa dengan Yesus, saudaraku? Amin. Maukah engkau bertemu dengan Tuhan Yesus? Maukah engkau Tuhan itu berbicara langsung kepadamu? Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau yang buta itu tadinya tetap ada di situ, maka Yesus tidak ada di situ. Karena apa, saudaraku? Dia tidak berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Karena mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima kebenaran yang sejati itu. Mereka, saudaraku, hanya mendirikan kebenarannya sendiri. Tetapi sekarang orang yang buta itu langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadinya pun yang buta itu tidak tahu siapa itu. Siapakah, percayakah engkau? Dikatakan Tuhan, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepada dia?" Tuhan Yesus berkata, saudaraku, kepada Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Yesus berkata, saudaraku, "Aku datang supaya mereka yang tidak melihat menjadi melihat, supaya mereka yang buta melihat, tapi supaya mereka yang berkata melihat, mereka menjadi buta." Lebih baiklah kita rindu, saudaraku, "Tuhan, aku butuh Engkau. Aku rindu Engkau. Aku percaya kepadamu Tuhan. Inilah aku Tuhan. Bawa aku dekat dengan Engkau." Jangan sok percaya, jangan sok melihat, jangan sok tahu, jangan sok pintar, padahal bodoh. Lebih baik kita, saudaraku, "Aku tidak tahu, aku tidak mengerti Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, tuntun aku Tuhan. Ku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Di luar Engkau aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, aku butuh Engkau. Roh Kudus, tolong aku. Buka mataku supaya aku dapat melihat Tuhan." Lebih baik itu, saudaraku, daripada kita sok tahu, daripada kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Akhirnya kita terpisah daripada kasih Yesus yang sejati. Nah, saudara yang kasih, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita, saudara yang kasih. Sebagai penutupnya, saudaraku, Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna." Saudara yang kekasih, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Tiap-tiap hari mari kita berubah. Dan Efesus 1 ayat 18 dikatakan, saudaraku, "Supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu, betapa kayanya, betapa mulianya, betapa hebatnya panggilan Allah bagi kita yang percaya kepadanya." Saudaraku, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Nanti akan saya terangkan itu, kita akan baca itu di ayat-ayat berikutnya, saudaraku. Kita ini punya mata jasmani tapi ada mata hati kita. Punya telinga yang ini, saudaraku, tapi ada lagi telinga rohani kita. Biarlah kita punya mata jasmani ini, bukan ini yang kita andalkan, tapi mata hati kita. Maka dikatakan oleh Tuhan,
Dia yang membuat mata hatimu mengerti. Panggilan supaya kau mengerti apakah yang terkandung dalam panggilan Allah itu. Betapa hebat, betapa mulianya, betapa dahsyatnya panggilan Tuhan itu. Efesus pasal 1 saudaraku ayat 18. Itu nanti saudara baca. Ya, Efesus 1 ayat 18. Nanti saudara baca itu saudaraku, betapa kaya, betapa hebatnya, betapa mulianya panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita akan mengakhiri doa kita pada saat ini. Sebelumnya kita akan angkat pujian buat Tuhan. Tak usah aku takut, tak usah ku bimbang, Allah menjagaku. Haleluya. Gak usah takut kepada dunia ini, saudaraku, kepada apapun. Tapi hanya satu saja, takutlah akan Tuhan, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah. Bawalah kami kepada kehendak-Mu. Pegang tangan kami Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu. Haleluya Yesus. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Kita katakan kepada Tuhan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tidak usah kita takut, saudara. Walaupun seperti orang buta itu diusir, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Kejarlah Tuhan, kejarlah kehendak Tuhan. Ambil dan terimalah kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan kita, yang menyembuhkan, yang memulihkan kita. Katakan kepada Tuhan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, ku bimbang. Yesus yang pelihara kita. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai,
Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Oh, tak usah Bunda ragu, Allah menjagaku. Tak usah hilang semua segala ketakutanmu pada saat ini. Yesus pelihara. Tuhan berikanmu keberanian. Terimalah, terimalah kasih. Sekalipun engkau diusir, sekalipun engkau tidak diakui, tapi Yesus akan mendatangi. Yesus akan datang menyambutmu. Adalah jauh lebih hebat. Yesus menyambut daripada orang-orang berdosa, orang-orang dunia menyambut. Jangan mau terpisah dari Kristus. Jangan mau terpisah dari Injil. Sebab mereka tidak percaya. Mereka dikatakan percaya. Mereka dikatakan saudara berkasih pengikut Yesus. Namun sesuai dengan keinginan mereka. Hanya menurut pendapat mereka, enak menurut mereka. Dia besar, dia besar, dia menolong kita, dia memberkati kita. El Shaddai, jangan takut, dia maha mulia, dia besar. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya kasihnya, melidawanya, damainya, melimpah. El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan. Amen. Akan memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala ketakutan kami ya Tuhan. Haleluya. Terkutuklah orang yang takut kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, Amen. yang takut dan hormat kepada Tuhan, yang berlari kepada Yesus. Diberkatilah. Dia akan menyambutnya dengan kasih yang tulus, yang luar biasa. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Besar anugerah-Mu bagi kami. Syukur bagi Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang sejati, itulah yang memberkati kita saudaraku. Puji Tuhan, ini doa kita saudara, kita berdoa lah ya. Jadi firman Tuhan lalu kita berdoa. Oh puji Tuhan, saudara yang diberkati, ya lope-lopenya dengan jempol-jempolnya, dengan foto-foto saudara semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Hotma Perdede, Ibu Lasmaida, saudara yang kasih, Tuhan memberkati semua saudara ya. Ibu saudara yang kasih, ya Tuhan memberkati semua saudara. Opung Gael, saudaraku Tuhan tolong semuanya. Kak Betty, Ibu Anastasia, saudara sehat semuanya. Ada yang berulang tahun hari ini, saudaraku. Ibu Susi Sianipar, Ibu Sarti, Tuhan memberkati. Saudaraku yang kekasih, Tuhan menolong kita semua. Ibu Sortini, saudaraku yang kekasih. Irene, ya Tuhan berkati Irene, Tuhan berkati Opung Gael, Tuhan berkati Ibu Rapi Hutasoid. Tuhan sembuhkan Bapak, Tuhan tolong kita doakan. Ya Gudermawan Tampu Bolon, Tuhan memberkati. Kak Sarah, Tuhan berkati Kak Sarah, Tuhan berkati Kak Mega. Tuhan pedukan kita dengan sukacita pada saat ini. Riyama, Ibu Risma Sianipar, Ibu Linda Purba. Terima kasih, selamat pagi saudaraku. Tuhan berkati kita. Ibu Rusmiati, Bapak Freddy, Epan Mega. Tuhan berkati. Tuhan tolong kita semua saudaraku. Kak Eli Simamura, Tuhan berkati Kak Eli. Ya, demikian juga Ibu Hotma, Tuhan berkati, saudara yang kasih. Ya Tuhan tolong kita semuanya di pagi hari ini. Herman, Bapak Herman Situmeang, Bapak Jeremy, Ibu Theodora Manulang, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, saudaraku. Ibu Lasmaida, ya. Saudaraku, saya sapa saudara satu persatu pada saat ini.
Esther Sitorus, haleluya Esther, salam sama nantulang, haleluya. Ibu Santosa Senulingga ya dari Medan. Betty, Kak Betty, Ibu Marta dari Bekasi. Orang Bali, Ibu Anastasia. Ya, selamat pagi orang Bali. Ya, Santoso, orang Medan. Haleluya. Ya, Damenta dari mana ya? Tika, oke, Tika, Ibu Ranti Alam, 3 raksa. Haleluya, 4 raksa, 3 raksa. Ibu Albine, orang Bekasi juga. Saudaraku, haleluya, banyak orang Bekasi ya. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Saudaraku yang kasih, orang Tangerang dengan gitarnya. Ibu Lasmaida, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saudaraku yang kasih. Ya, haleluya, kiranya kita bisa menjadi berkat. Nur Ningsi, Ibu Nur Ningsi, Kak Carolina dari Tanah Karo. Inung, Ibu Inung, ya, Ospinar Manulang. Haleluya, Tuhan berkati semuanya. Ibu Sarti, haleluya. Oke, saudaraku yang kasih, mungkin kalaupun mungkin ada mungkin yang tidak saya sebut, tapi kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu didoakan, ada yang berulang tahun hari ini, tunjuk tangan, tunjuk jari yang ulang tahun hari ini, biar kita doakan. Tanggal berapa ya hari ini ya? Tanggal 24. Haleluya. 25 ya hari ini. Ya, Bapak Kembaren yang ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun Pak Kembaren, Pak Immanuel Kembaren. Ulang tahun dia hari ini ke 54. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi yang berulang tahun? Saudara yang kasih, biar kita berdoa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Oke, saudaraku, Tuhan telah menolong kita semua, Tuhan telah memberkati kita semua. Tetap semangat, sukacita, teguh dalam iman, saudara. Kita akan berdoa ya, sudah jam 6 saudaraku, kita langsung saja. Oh Ibu Veronica, mungkin kalau tidak saya sebut tadi, sudah ditunggu-tunggu untuk disebut. Selamat pagi Bu Veronica, haleluya, Tuhan berkati. Ya saudaraku, oke, bagi ya Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut pada saat ini, Tuhan memberkati saudara. Nanti akan saya lihat lagi, saya baca lagi. Kami akan doakan Bapak Ibu saudara semuanya ya. Haleluya. Untuk pagi hari ini kita langsung berdoa. Apa yang menjadi kerinduan hatimu saudaraku, apa yang menjadi bebanmu pada saat ini. Mungkin kita berdoa untuk bangsa negara kita, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk apapun saudaraku. Marilah kita bersama-sama untuk pelayanan kita saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mendengarkan setiap doa kita. Amen. Dan hanya sekali ini saja, langsung nanti akan saya tutup. Olehnya sampaikanlah doa kerinduan hati saudara, beban saudara kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu, angkat tanganku kepada-Mu pada saat ini. Kami berdoa, kami akhiri doa kami ini Tuhan. Sampai nanti kami akan melanjutkan lagi doa ini. Tuhan memberkati saudara-saudaraku ini supaya mereka boleh untuk mengerjakan aktivitas mereka ya Tuhan. Mereka bersiap-siap, Tuhan tolong mereka, doa mereka sampai kepadamu. Apa yang mereka rindukan, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan dengar, Tuhan lawat mereka pada saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Tidak ada penyakit yang tetap tinggal dalam tubuh kami. Sebab tubuh kami adalah baik Roh Kudus Allah bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan semua yang sakit, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Tuhan yang rindu untuk pekerjaan, berikan pekerjaan, buat jalan ya Tuhan. Berkati rumah tangga pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan hubungan suami istri, tetap bersatu, tetap kompak, tetap saling mengasihi, saling memberkati, saling mendukung. Anak-anak diberkati Tuhan, perekonomian kami semua diberkati Tuhan, tidak akan berkekurangan. Sebab Tuhan Allah kami, yang telah menciptakan dunia ini sudah menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya kami menjadi kaya ya Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan. Sekalipun kami, Tuhan pada saat ini dalam kondisi-kondisi ini, tapi pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu luar biasa ya Tuhan. Pertolongan-Mu tepat, pada waktunya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua hamba-hamba-Mu ini, sebagai rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, Tuhan Engkau berkati sebagai bekerja dimanapun. Tuhan yang memberkati mereka dengan kasih-Mu. Anugerah-Mu limpah, kuasa-Mu mengalir, berkat-Mu turun bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini, pimpinlah, berkatilah Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala, ada sukacita, ada gairah yang begitu luar biasa. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mengalir. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil, beruntung hari ini ya Tuhan. Kami menolak segala sakit, penyakit, kelemahan. Roh jahat tidak boleh berkuasa menjamah kami. Segala bentuk kerugian
Dalam nama Yesus tidak boleh berkuasa menjamah kami. Dalam segala virus dan penyakit tidak boleh berkuasa menjamah kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dinaungi oleh kuasa darah Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Malaikat surga berkemah di sekeliling kami. Kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu. Dimanapun kami berada, penyertaan-Mu ada pada kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan rumah tangga kami, keluarga kami, lingkungan kami, perumahan kami dimanapun kami berada, kota kami, negara kami Indonesia. Berkatilah Tuhan, gereja kami, pemimpin rohani kami berkati, yang berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan, berkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, ini adalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami dan kami bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, Tuhan berkati Mami Asnis Tepu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.